Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenal salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb dan ibunya yang bernama Hindun binti Utbah. Nah, Muawiyah ini lahir 4 tahun menjelang Rasulullah SAW itu dakwah di kota Mekah. Nah, riwayat lain ini menyebutkan bahwa beliau lahir 2 tahun sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW ini menjadi nabi. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Muawiyah ini memeluk Islam bersamaan dengan ayah dan ibunya, yaitu pada saat Fathu Mekah. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Muawiyah ini memeluk Islam ketika umroh qadha dan menyembunyikan keislamannya sampai Fathu Mekah itu terjadi. Di masa Rasulullah, Muawiyah ini diangkat menjadi seorang pencatat wahyu. Dan pengangkatan ini dipilih langsung oleh malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ambillah dia sebagai penulis wahyu, karena dia adalah orang yang sangat jujur," kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kaum muslimin ini berhasil menaklukkan Palestina, Syria, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Nah, berbagai kemenangan terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Utsman bin Affan ini yang menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu menggantikan Umar bin Khattab yang telah wafat, Muawiyah diangkat menjadi gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus, yaitu menggantikan gubernur sebelumnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, pada masa pemerintahan Ali terjadi beberapa konflik antara kaum muslimin, yaitu diantaranya yang biasa kita kenal dengan Perang Siffin. Perang ini terjadi antara Ali dan Muawiyah, akan tetapi perang ini berakhir dengan damai. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terbunuh atau wafat, kaum muslimin ini mengangkat putra dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali, untuk menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Akan tetapi melihat keadaan yang tidak menentu setelah 3 bulan, si Hasan bin Ali tadi mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifahnya itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Serah terima jabatan itu berlangsung di kota Kufah. Tahun inilah yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun kesatuan. Dengan demikian Muawiyah resmi menjadi khalifah. Masyarakat saat itu banyak sekali yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Muawiyah, karena menurut masyarakat itu menyimpang dari akhlak Islami. Padahal walau bagaimanapun juga Muawiyah adalah sahabat Rasulullah SAW dan telah banyak memberikan sumbangan untuk kaum muslim. Di
dia ikut di berbagai peperangan, baik di masa Rasulullah ataupun pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi mengenai tudingan yang menjelekannya, tidak semuanya bisa diterima begitu saja. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah ini mengubah kebijakan pendahulunya. Kalau pada masa 4 Khulafaur Rasyidin sebelumnya, pengangkatan khalifah itu dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah ini mengganti kebijakan itu dengan cara turun-temurun. Karenanya khalifah setelahnya Muawiyah bin Abu Sofyan ini yaitu Yazid bin Muawiyah, yaitu putranya dari Muawiyah itu sendiri. Nah, Muawiyah ini adalah pendiri Daulah Umayyah. Pada masa ini kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam yang sangat luas pada saat itu, akan tetapi pada pemerintahan Muawiyah ini juga menemukan penemuan-penemuan ilmu lainnya yang sangat bermanfaat. Di antaranya yaitu ditemukannya ilmu pembuatan kapal yang modern. Setelah menjabat gubernur di Palestina ini selama 10 tahun, dan di Syam ini selama 10 tahun juga, serta sebagai Khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada hari Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Dan ini penemuan-penemuan dari Muawiyah ini sangat bermanfaat sekali pada masa sekarang ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.